Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kawan, it's me Gita Mura. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang kisah Nabi Nuh dan perjuangannya menghadapi kaumnya yang ingkar, kemudian perdebatan mengenai banjir Nabi Nuh ini. So, stay tune, nonton sampai akhir ya. Buat yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen, nyalain juga loncengnya, oke? Nabi Nuh termasuk orang yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Beliau termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Bahkan beliau termasuk ke dalam kategori Nabi Ulul Azmi. Dalam Al-Quran, beliau disebutkan sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memberi peringatan, untuk menyadarkan kaumnya dan menuntun kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena kaum Nabi Nuh ini sudah banyak menyembah berhala. Berhala-berhalanya itu namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh ini menyeru kepada kaumnya secara terang-terangan, secara terbuka, kemudian secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Akan tetapi Nabi Nuh tetap mendapat penolakan dari para petinggi kaumnya, dari para pemuka kaumnya. Bahkan saking gak mau mereka ngedengerin Nabi Nuh, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, kemudian mereka menutupkan wajah mereka, memakai baju mereka, saking gak mau ngedengerinnya. Ya Allah. Bahkan mereka menganggap bahwasannya Nabi Nuh ini sesat, kemudian Nabi Nuh ini gila. Bahkan istrinya sendiri yang harusnya berkhidmat kepada beliau mengingkari. Istrinya ini mengkhianati Nabi Nuh, tidak mau mengimami atas apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh terus mendapat penolakan dari para pemuka kaumnya, dari para petinggi kaumnya, dan mereka tidak ingin mengikuti Nabi Nuh. Karena salah satu faktornya juga yang mengikuti Nabi Nuh ini adalah orang-orang dari kalangan bawah, orang-orang miskin. Mereka menganggap bahwasannya Nabi Nuh ini ingin lebih mulia dari mereka. Nabi Nuh ini ingin derajatnya lebih tinggi karena menjadi utusan Allah gitu. Dan mereka menganggap bahwasannya yang pantas menjadi utusan Allah ini adalah malaikat dan bukan dari seorang manusia seperti Nabi Nuh. Maka mereka terus saja mengingkari Nabi Nuh dan enggan untuk ikut kepada ajaran Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengadu kepada Allah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah bahwasannya kaumnya ini benar-benar telah ingkar dan tidak ingin untuk menerima apa-apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, untuk membuat fulk, bahtera, bukan Safinah ya. Jadi kayak kapal Titanic mungkin kayak gitu. Allahu alam kayak gimana nya. Tapi di dalam riwayat itu kapal Nabi Nuh ada 3 tingkatan. Tingkatan yang bawah itu untuk binatang-binatang, yang kedua untuk manusia, dan yang ketiga untuk burung-burung. Maka Nabi Nuh membuatlah kapal yang diperintahkan oleh Allah dengan pengawasan Allah dan wahyu dari Allah. Dan Nabi Nuh ini membuat kapal di atas gunung. Maka benar-benar orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Nuh itu mengejek Nabi Nuh. Secara logisnya kan buat kapal itu kayak di pantai, dekat-dekat laut kayak gitu, dan ini buat kapal di atas gunung. Maka benar-benar orang yang ingkar kepada Nabi Nuh itu menertawakan, mengejek Nabi Nuh, menganggap benar-benar tuh Nuh gila kayak gitu. Masa iya bikin kapal di atas gunung? Tapi kan Allah punya rencana lain. Maka Nabi Nuh benar-benar bersabar atas ejekan-ejekan itu dan mengingatkan bahwasannya nanti pada saatnya peringatan-peringatan dari Nabi Nuh itu emang bener gitu untuk orang-orang yang ingkar itu. Maka setelah siap kapal Nabi Nuh, Allah memerintahkan
kepada Nabi Nuh untuk memasukkan sepasang-sepasang dari makhluk hidup, masing-masing dari hewan, jantan betina, kemudian dari keluarga Nabi Nuh, sepasang-sepasang dari mereka. Setelah itu memancarlah air dari bumi dan hujan terus-menerus sehingga kapal Nabi Nuh pun berlayar dan membawa mereka yang di dalam kapal itu ke dalam gelombang-gelombang kaljibal, seperti gunung. Kemudian ketika berlayar, Nabi Nuh melihat anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an ini anak Nabi Nuh, tapi dia ingkar gitu. Jadi depan Nabi Nuh dia seolah-olah kayak yang beriman, akan tetapi di belakang Nabi Nuh dia ingkar. Maka Nabi Nuh mengingatkan kepada anaknya, nih, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Akan tetapi anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Maka gelombang memisahkan di antara mereka. Setelah itu Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Maka air pun surut dan banjir telah berhenti. Kemudian kapal yang membawa Nabi Nuh dan umatnya berlabuh di atas Gunung Judi. Wastawa 'alal Jud. Gunung Judi ini terletak di Armenia sebelah selatan berbatasan dengan Mesopotamia. Maka binasalah orang-orang zolim, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, termasuk anak dari Nabi Nuh tadi. Yang mana sih yang gak sedih gitu kan ya, anaknya tenggelam sama orang-orang kafir. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, engkau jangan memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maka setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk turun dari gunung, keluar dari kapal secara selamat dan sejahtera. Itulah sebagian dari cerita yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan dituliskan dalam Al-Quran. Kemudian mengenai perdebatan tentang banjir Nabi Nuh ini, banyak yang berbeda pendapat bahwasannya banjir kala itu adalah banjir yang bersifat universal yang bersifat menyeluruh. Jadi satu dunia ini, bumi ini tenggelam ketika banjir itu. Ada juga yang berpendapat bahwasannya banjir ini adalah banjir yang hanya satu kota, jadi enggak seluruh bumi. Kemudian ada lagi satu pendapat yang mungkin agak gimana, mengatakan bahwasannya banjir ini itu ada di planet lain kemudian berlabuh sampai ke bumi. Wallahu a'lam bishawab itu kalau itu ya. Mungkin kalian bisa ngekaji lagi lebihnya. Mungkin segitu aja ya video aku kali ini. Kurang lebihnya aku minta maaf. Kalau kalian suka bisa like, comment, share. Jangan lupa subscribe ya. Nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.